Sebelum kalian menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial kalian. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di gue11asik. Terima kasih. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat menjalaninya sendirian. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, khususnya saat kita membutuhkan bantuan. Dengan itu, sebagai makhluk sosial, kita juga harus saling membantu dan berbagi kepada sesama. Karena hal tersebut sangat berarti bagi yang sedang membutuhkan. Dan berbagi tidak selamanya harus dengan sebuah barang yang besar atau berupa harta. Kita juga dapat berbagi canda dan tawa dengan mereka yang sedang dalam keadaan bersedih. Dan berbagi juga merupakan suatu wujud rasa sayangmu kepada orang di sekitarmu, terutama bagi teman, sahabat, bahkan hingga keluarga yang setiap hari kamu temui. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri. Terima kasih Sobat Gue 11 Asik Project yang telah berpartisipasi memberikan donasinya melalui tim kami untuk disalurkan ke rumah Tafiz kelas cerdas yang berada di Pisangan Satria Jaya Tambun Utara Bekasi. Semoga niat baik yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kami selaku perwakilan dari rumah Tafiz kelas cerdas mengucapkan terima kasih kepada tim OSASI 11 dan kepada para donatur. Insya Allah ini menjadi berkah dan kita akan kembangkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gue 11 Asik. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Kebetulan hari ini Gue 11 Asik bersepeda ke rumah Hafiz kelas cerdas di Desa Satria Mekar. Nah, kita langsung saja nih, ada belakang saya ada pengurus. Langsung aja kita wawancara sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Bapak Subarkah Ganda Hadi Prawira Bapak Subarkah ya. Di sini sebagai pengurus ya Pak? sebagai pengurus. Ya, kalau boleh tahu Pak, di sini rumah berdiri berapa tahun Pak? Jadi rumah Tafiz kelas cerdas ini berdirinya sudah hampir 1 tahun. Namun kami bergabung di bawah naungan Yayasan Kelas Cerdas. Yayasan Kelas Cerdas itu sendiri sudah berusia 2 tahun. Nah, kami itu jadi bisa dikatakan masuk daripada badan usaha Yayasan Kelas Cerdas. Ya, jadi itu Oh, baru 1 tahun. oh ya, 1 tahun. Lalu kegiatannya apa aja Pak? Kegiatan rumah Tafiz kelas cerdas itu full. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu belajar Al-Quran, membaca Iqra Ya. dari jam 15 sampai dengan jam 20. Paling rehatnya itu ya sholat lah. Ya. Nah, terus setiap hari Jumatnya itu kita khusus istighosah atau mengadakan doa bersama untuk para donatur, untuk para orang tua, ya pokoknya untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Ya. Nah, kemudian di hari Sabtunya kita ada acara yang namanya Dharma Bakti. Jadi kita menyebut Dharma Bakti bukan kerja bakti. Jadi anak-anak ini kita ajari bagaimana cara membersihkan lingkungan sekitar sini. Itu. Ya. Nah, kemudian hari Minggunya itu biasanya kita ada acara jalan atau ya bersepeda dalam rangka menciptakan tadi bastotan fil ilmi wal jismi supaya anak-anak ini jadi anak-anak yang kuat fisik maupun ilmunya. Makanya kita juga ini bekerja sama dengan RT jadi dalam rangka kegiatan sehari-hari. Ya.
Kalau untuk anak-anak itu jumlah total berapa Pak? Jumlah total anak-anak di Rumah Tafis Kelas Cerdas ini Iya. itu membawahi 30 yatim. 30 ya. 30 yatim berdomisili di sekitar desa setempat gitu ya. Kita sengaja membuat seperti itu supaya anak-anak ini jadi kayak anak asuh. Jadi ketika kita santunan, kita kan santunan setiap bulan sekali selalu mengadakan santunan tuh. Setiap 1 bulan sekali kita santunan pekan pertama. Nah itu berbeda dengan yang lain, maksudnya jadi 30 yatim ini kita santuni sekaligus juga kita bina. Jadi bisa bertambah bisa berkurang. Kalau umpamanya nakal ya otomatis kita lepas. Tapi kalau umpamanya dia mau dibina ya kita akan bina terus, baik dari segi pendidikan secara dunia maupun secara akhirat. Adapun mengenai tenaga pengajar kita masih seikhlasnya. Jadi masih ayo ikhlas aja lah, yang penting kita ngajar. Gitu. Tadi saya juga masuk ke sini Pak. Tadi ada beberapa di depan kan ada kegiatan ikan cupang. Terus Ya. lalu beberapa nih di bangunan juga mungkin kedepannya plannya bakalan berdiri lagi ya Pak ya. Ya. Bakalan berdiri lagi. Boleh intip nggak Pak sebentar? Maksudnya kita lihat-lihat ruangannya gitu. Oh ya Itu boleh. Apa aja kegiatannya? Terus itu ruangan apa aja gitu Pak? Jadi Yuk dari guys, belakang itu, kita ke belakang nih. ayo ini masih berantakan ini. Ya. Ya, jadi belakang ini rencananya ini kan ternak ikan cupang semua nih. Jadi iya, Pak. ikan cupang ini salah satu budidaya usaha Rumah Tafis Kelas Cerdas ya, alhamdulillah penghasilannya 4 sampai 4 juta itu dapat lah. Alhamdulillah. Nah, karena sudah dibeli sama pedagang-pedagang. Ini rencananya ternak ikan ini nanti di atas Pak. Jadi kita bikin dak ke atas. Nah ini nanti kita ternak cupang. Ya, berarti budidaya ikan ya Pak Budidaya ya, ikan, untuk ngisi kegiatan yang lain ya Pak. Iya, budidaya ikan ini. Nanti rencana ke depannya. Kemudian di ruangan ini nanti buat tinggal pengurus. Ruangan ini nanti kita sekat di sini. Karena kamar mandi sudah ada 1. Kita sekat di sini. Nah, di sini nanti karena pemerintah juga mengharuskan ada yatim yang tinggal. Iya. Nah, rencananya nih di sini nih. Kamar ini nanti kita buat yatim, buat kantor yatim, tempat belajar. Nah kemudian kita ambil ya, cepet Kak, cepet. Nah ini kita sekarang lagi butuh 5 komputer. Pak. Nah ini alhamdulillah kita dapat dari sedekahku ini. Walaupun bekas layak pakai nanti buat pembelajaran anak-anak yang kurang mampu di sini rencananya. Nah kemudian nah ruangan ini nanti buat kamar yatim. Izin nih Pak, permisi Ya nih, nggak Pak. apa-apa, Ya. berantakan seperti ini emang belum Wah, ada apa. Nah, ini ikan nanti nih juga. buat Oh, ya. kamar yatim nanti di sini yang tidur di sini karena pemerintah menyuruh harus ada 3-4 yang tinggal di sini. Sementara ini kan kita masih pulang ke rumah masing-masing tapi kita panggil setiap kegiatan. Baik. Ini Pak. Kalau kita mendirikan suatu lembaga itu hendaknya ikhlas lillahi ta'ala. Difungsikan untuk bagaimana nanti membangun Indonesia Raya ini menjadi badatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kita makanya mudah-mudahan Rumah Tafis Kelas Cerdas ini dalam jangka 5 tahun itu mempunyai target, karena kan tertua anak-anak di sini yatim atau yang belajar di sini itu tertua itu usia 12 tahun. Jadi bagaimana 5 tahun ke depan anak-anak ini sudah siap diterjunkan di masyarakat pada saat mereka sudah selesai sekolah minimal SMA, mereka sudah bisa bekerja, sudah bisa mengemban amanah. Ya. Nah, makanya kita mempersiapkan generasi masa depan yang tadi bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, demikian dari saya. Ya. Jika ada kekurangan kami mohon Mungkin di maaf. luar sana Pak, mungkin ada orang-orang yang ingin menyalurkan donasi Oh, Pak, iya. atau enggak mungkin dia itu ingin berbuat baik, itu lewat mana Pak? Oh gitu? iya. Jadi jika ada para donatur yang ingin membantu, Iya. ya dipersilakan kepada tim Gue 11 Asik. Juga kami percaya kepada tim Gue 11 Asik ini sudah bisa menjalankan amanahnya dengan baik, yang tentunya dikoordinator oleh Bapak Imam, Hari dan Pak Ian, dan iya. Pak Hari, Pak Ian dan Iya. kawan-kawan. Insya Allah beliau itu orang-orang yang amanah dan kami percaya. Atau bisa juga
apa? Datang ke lokasi. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Surba sama-sama. wawancaranya. Itu dia guys, wawancara dengan pengurus Pak Subarka di kegiatan Rumah Tahfiz di Setira Mekar. Mungkin Sobat Gowes yang ingin berbuat baik atau bersedekah beramal langsung bisa saja datang ke Rumah Tahfiz di Jalan Raya Pisangan, Setia Mekar. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube kami Gowes Plus Asik atau Gowes Plus Asik Project. Pokoknya saksikan terus video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, assalamualaikum adik-adik. Boleh tanya-tanya sebentar gak? Maaf, namanya siapa? Ini? Mbak Sari. Oh, di sini udah berapa lama, Dek? Oh, ada 1 tahun. Oh, nggak ada. Umurnya berapa? Umur 12 tahun. Di sini udah hafal berapa juz? 1 juz. Oh. Kalau kamu namanya siapa? Aulia. Udah hafal berapa juz? 1 juz. Sampingnya kamu? Elisa. Hafal berapa juz? 1 juz. Sampingnya satu lagi? Sarah. Sarah berapa juz? Apa? 1 juz ya. Ini? Erliana. Hafal berapa juz? 1 juz. Satu. Ayla. Hafal? 1 juz juga. Satu lagi? Amanda. Hafal berapa juz? Setengah juz ya. Ini hafal 30 juz ya. Namanya siapa? Ade. Kalila. Hafal berapa juz? 1 juz. Oh. Selain mengaji, lalu kegiatannya apa aja di sini? Dharma Bakti. Oh ya, Dharma Bakti. Saya sudah bersama salah satu pengajar yang kebetulan dari GSA Project sebagai anggota dan dia sebagai pengajar di sini, namanya Pak Hari. Pak Hari, ceritanya gimana bisa ngajar di sini pertama kali? Pada awalnya sih saya kenal ya sama Pak Barka itu melalui Facebook ya. Jadi istilahnya ya kenal-kenal gitu dulu ya. Kemudian pas saya lihat ininya, kok kayaknya apa ya? Saya agak tertarik gitu kan. Kemudian saya minta untuk, ya Pak saya ke tempat Bapak deh. Saya bilang begitu ya. Gitu. Terus kemudian saya lihat, saya datang kemari. Gitu. Kemudian saya lihat di sini apa ya? Anak di sini kan rata-rata yang di ini ada anak-anak yatim ya, kemadu apa ya. Jadi artinya ada keterpanggilan sendiri dari saya gitu ya, untuk bisa gimana sih saya bisa memberikan sumbangsih gitu, memberikan andil untuk bisa kita itu membuat anak-anak mereka ini bisa lebih baik nanti ke depannya. Kalau Pak Hari sendiri di sini ngajar apa? Saya sendiri di sini ngajarnya bahasa Inggris. Ada berapa guru di sini, Pak? Kenapa? Ada berapa guru di sini? Total guru di situ ada 3 guru ya, 3 guru saya ya, kemudian ada masyarakat sama Mbak Balkis nanti di sini. Iya. Jadi karena memang saya kebiasaan saya hanya untuk bahasa Inggris ya, jadi saya mengajarkan mereka itu. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Hari. Ada perwakilan guru lain nggak? Mbak ini ya? Mbak siapa? Balkis. Balkis ya? Silakan. Ya, tadi saya sudah wawancara dengan Pak Hari ya kan. Pak Hari ini kan juga kan saya tahu dia sebagai pengisi pengajar di sini kan, sebagai guru bahasa Inggris. Kalau Mbak Bagas sendiri? Saya ngajar Iqra. Oh, Iqra. Iya, Iqra. Kalau yang harkat Al-Qur'an, penghafal yang hafal gitu. Udah rata-rata di sini paling kecil berapa tahun? Paling kecil 4 tahun. Iya. Kalau yang besarnya tadi 12 tahun ya? Iya. Oh gitu. Terus setiap ngajar Iqra-nya itu setiap hari atau? Setiap hari enggak. Hari Minggu libur. Hari Minggu libur, jadi Senin sampai Sabtu. Iya. Terus waktunya? Waktunya setiap habis asar. Habis asar, 1 jam atau? Enggak, sampai selesai semua. Sampai selesai. Jadi dimulainya setiap hari, Senin sampai Sabtu, habis asar. Iya. Oh gitu. Terus di sini putri semua ya ininya ya? Ada cowoknya. Ada Cuman cowoknya juga. cowoknya Iqra. Terus
ada cowok yang Fakri ya? Fakri tapi gitu. nggak hadir lagi nggak hadir. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Balkis Iya. buat wawancaranya. Mungkin ada satu lagi, siapa tadi? Masyarakat. Siap. Ya, itu tadi apa namanya, beberapa guru yang mengajar di sini. Mbak Balkis tadi mengajar di IKRO. Pak Hari mengajar di bahasa Inggris. Ini salah satu pengajar lagi dari Rumah Hafiz kelas cerdas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, namanya siapa, Mas? Saya dengan Harkat Aulia Harbi Oh, gitu. Pengajar di sini sebagai pengajar apa nih, Mas? sebagai hafalan Al-Qur'an. Oh, hafalan Jadi Al-Quran. yang hafal dengan kata kuncinya. Jadi ketika ditanya ayat sekian di halaman berapa mereka tahu. Metodenya ada nggak sih yang bisa dimengerti secara cepat ke anak-anak itu pakai metode apa? Itu kalau saya pakai metode At-Taisir. Jadi bukunya itu dari karya Ustadz Ali Hidayat. Ali Hidayat ya. Jadi ada target bisa sehari 1 juz, ada yang sehari 1 halaman. Jadi untuk kalau sehari 1 halaman berarti 20 hari baru 1 juz. Tapi kalau sehari 1 lembar, mereka 10 hari sudah bisa 1 juz. Oh gitu. Target dari Mas apa tadi namanya? Mas Harkat. Mas Harkat 1 bulan 1 juz atau 1 gimana? bulan sih sebenarnya 1 juz, tapi itu baru hafalnya aja targetnya. hafalnya aja. Belum plus maknanya. Oh gitu. Oke. Terima kasih Mas Harkat untuk sedikit wawancaranya. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses, berkembang pesat Rumah Hafiz kelas cerdas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita bisa berbagi hal positif, kebaikan, dan kebahagiaan dengan orang lain. Sangatlah berarti hidup ini ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena kita nggak pernah tahu kapan kebahagiaan itu akan datang dan kapan kebahagiaan itu akan pergi. Maka ketika kita bahagia, jangan lupa untuk berbagi. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmatnya. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmatunisa, selaku yatim binaan Rumah Hafiz kelas cerdas, mewakili yatim dan duafa Rumah Hafiz kelas cerdas, mengucapkan banyak terima kasih kepada GSA Project yang telah membantu kami, juga kepada ayah bunda para donatur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang paripurna. Amin. Rezeki yang berlimpah. Amin. Umur yang bermanfaat. Amin. Selalu dalam ridho Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Qina azabannar. Dadah, Assalamualaikum. Asik. Gimana Pak Rizal tanggapannya? Alhamdulillah, ya wah, luar biasa banget ya, kita semua udah bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita cuma nggak explore wisata kuliner atau apa, tapi kita juga harus wisata rohani. Oke, terima kasih guys, terima kasih. Semoga bisa istiqomah sebulan sekali. Dadah.
Hei, dadah. Gimana bro? Hah? Gimana? Ya, alhamdulillah udah selesai kan dari niat kita seminggu yang lalu. Kita udah mampir ke rumah Tafis. Terima kasih buat semua para donatur. Sedih juga nih lihatnya. Semoga kita semuanya bisa tiap bulan ya bro. Amin. Thank you. Guys, Kita balik ya, balik ke markas ya. siap. Semoga bisa sini kembali. Bisa jadi inspirasi buat banyak orang juga. Pokoknya kita semua GSA terketuk hatinya Pak. Aduh. Makanya kita berbuat baiklah gitu ini dan juga udah ikutin terus gitu kerja lah ya. Terima kasih untuk para donatur semua. Kita tadi baru menyalurkan donasi dari para donatur semuanya. Terima kasih. Semoga niat baik donasi atau donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita udah sampai markas nih, kehausan nunggu Pak Ketua. Gimana ikannya? Gimana Pak tadi? Berkesan apa gimana? Berkesan di mananya nih? Kalau Pak Doni kalau Pak Doni saya tahu berkesan di mana ya. Pak Doni berkesan di mana? Terus ya. Gak berani dia. Tadi sepanjang jalan tadi yang dibahas itu aja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga follow Instagram kita di Gue 11 Asik. Terima kasih.